Tahu, smart contracts ini adalah salah satu bagian penting buat blockchain. Kalau nggak ada smart contracts, fix banget pasar kripto nggak bakal gerak karena nggak ada kesepakatan transaksi baru. Nick Szabo, orang yang pertama mencetuskan smart contracts ini, mendefinisikan smart contract sebagai protokol transaksi melalui komputer untuk mengeksekusi sebuah kontrak. Jadi buat yang bingung, intinya smart contracts itu adalah kontrak pencatat transaksi otomatis berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang langsung tertulis ke dalam kode. Smart contract sendiri akan mencatat transaksi yang terjadi di dalam blockchain. Transaksi pada blockchain dengan smart contracts ini dapat terjadi tanpa adanya pihak ketiga yang mendukung otomatisasi dari blockchain. Hal itu juga jadi keuntungan dari smart contracts, yaitu mengeliminasi pihak ketiga, jadi transaksinya lebih efisien. Smart contracts ini nantinya akan tercatat selamanya pada blockchain dan para pihak yang ada di jaringannya. Sehingga smart contracts tersebut tidak dapat dirubah dan akan selalu menjadi bukti transaksi itu telah terjadi. Perlu diketahui bahwa smart contracts ini nggak cuma buat kripto doang, tapi bisa diterapkan untuk segala pencatatan kesepakatan segala transaksi. Pokoknya, transaksi apapun yang menggunakan smart contracts blockchain dapat langsung terjadi karena otomatisasi dan efisiensi yang udah disebutin tadi. Jadi, secara keseluruhan, smart contracts memiliki beberapa keuntungan tersendiri. Pertama adalah keuntungan otonomi, di mana kalian yang membuat perjanjian atau kesepakatan sendiri dalam sebuah transaksi. Jadi, kalian nggak perlu bergantung pada broker, pengacara, atau pihak ketiga lainnya untuk mengonfirmasi sebuah transaksi. Kalian juga terhindar dari bahaya manipulasi oleh pihak ketiga, karena eksekusi transaksi terjadi secara otomatis oleh jaringan, bukan oleh pihak ketiga yang berpotensi bias. Keuntungan kedua adalah kepercayaan. Maksudnya adalah karena dokumen perjanjian atau smart contracts kalian dienkripsi atau dirubah menjadi kode pada ledger atau riwayat transaksi bersama, transaksi menjadi lebih terpercaya. Karena tercatat selamanya di ledger, tidak mungkin seseorang dapat mengatakan mereka kehilangan riwayat transaksinya. Jadi, semua transaksinya terpercaya karena ada buktinya di blockchain. Keuntungan ketiga adalah backup atau penyimpanan data seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena semua transaksi tercatat pada ledger, jadi nggak bakal hilang riwayat transaksinya. Keuntungan keempat adalah keamanan, di mana kriptografi inskripsi situs web dan semua hal dalam smart contracts menjaga dokumen kalian agar tetap aman. Karena hanya pihak yang terlibat yang dapat mengakses riwayat transaksi tersebut, jadi semuanya tuh jadi aman. Sangat sulit untuk melakukan peretasan karena untuk melakukan peretasan dibutuhkan seorang yang cerdas untuk memecahkan kode dan menyusup ke dalam sebuah blockchain. Keuntungan kelima adalah kecepatan, terutama karena adanya pihak ketiga yang umumnya membuat adanya hambatan. Selain itu, pasti kalian biasanya harus menghabiskan waktu dan proses untuk mengeksekusi sebuah transaksi dari sebuah dokumen perjanjian secara manual. Jadi smart contracts ini menggunakan kode perangkat lunak untuk mengotomatisasikan setiap proses, sehingga mengurangi jam kerja dari berbagai proses transaksi yang terjadi. Keuntungan keenam adalah hemat biaya, karena smart contracts tidak menggunakan pihak ketiga yang umumnya mengeluarkan biaya tambahan, jadi transaksi dapat terjadi secara lebih hemat. Tapi perlu diingat lagi bahwa blockchain tetap memiliki biaya karena terdapat biaya gas untuk menjaga blockchain agar tetap berjalan. Keuntungan ketujuh adalah akurasi, karena smart contracts ini terjadi secara otomatis yang membuat lebih aman dari kesalahan teknis dari tenaga manusia atau human error. Tidak hanya lebih cepat dan lebih murah, intinya smart contracts ini juga lebih tepat dan akurat akibat menggunakan otomatisasi dan tidak terjadi secara manual. Saat ini terdapat sekitar 66 proyek kripto yang dapat menerbitkan dan mewadahi smart contracts. Tapi tidak semua wadah yang dapat menerbitkan smart contracts memiliki blockchainnya sendiri. Namun, semua proyek tersebut menerbitkan smart contracts pada sebuah blockchain, yang umumnya juga menjadi tempat berdirinya sebuah proyek. Saat ini, blockchain terbesar yang dapat menerbitkan smart contract sendiri adalah Ethereum. Mayoritas proyek yang ada saat ini, terutama di sektor decentralized finance atau DeFi, berasal dari blockchain Ethereum. Mengingat mayoritas proyek DeFi dapat menerbitkan smart contracts-nya sendiri, Ethereum menjadi blockchain terbesar yang dapat menerbitkan smart contracts. Selain Ethereum, terdapat beberapa blockchain dan chain besar lainnya yang dapat mengayomi smart contracts. Beberapa chain tersebut adalah Binance Smart Chain, Polkadot yang merupakan sebuah parachain, Cardano, VeChain, Stellar Lumen, Tron, yang merupakan blockchain termurah saat ini, dan juga blockchain Neo. Kalau mau pilih blockchain, banyak banget sekarang pilihannya guys, tinggal lihat-lihat aja sambil memahami lebih dalam tentang smart contracts. Jadi gitu guys, intinya smart contracts itu adalah salah satu komponen utama blockchain yang bikin dia terdesentralisasi dan bergerak lebih efektif. Sekarang mayoritas blockchain dan proyek kripto juga udah memiliki fiturnya sendiri untuk menerbitkan sebuah smart contracts.